Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video ini saya akan menjelaskan resensi novel Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin karya Terelie. Perkenalkan, saya Arini Wulandari dari kelas 12 MIPA 1. Langsung saja yang pertama, identitas buku. Judul buku yang akan saya resensi yaitu Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, penulis Terelie, penerbit Gramedia Pustaka Utama, tahun terbit 16 April 2018, jumlah halaman 264 halaman, ISBN 97860 2033 1607. Selanjutnya deskripsi cover. Cover buku Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin karya Terelie didominasi warna hijau pastel yang memberikan kesan tenang. Terdapat ilustrasi ranting dengan daun kuning berguguran. Judulnya ditulis dengan font putih besar yang lembut namun tegas, sedangkan nama penulisnya tercetak lebih kecil di bagian bawah. Kemudian, pada bagian belakang cover berisi deskripsi singkat dengan latar hijau yang sama, serta ilustrasi daun jatuh yang melambangkan keikhlasan dan penerimaan. Desainnya mencerminkan nuansa kisah yang melankolis dan reflektif. Selanjutnya sinopsis. Novel ini berawal dari Tania, seorang gadis yang berumur 12 tahun. Ia harus mengalami putus sekolah dan mengamen bersama adiknya setiap hari setelah kematian ayahnya 3 tahun yang lalu. Tania, Dede, dan ibunya yang hanya tinggal di dalam sebuah rumah kardus pinggir kota, namun pada akhirnya ia dipertemukan dengan seorang malaikat. Siapa yang tak senang jika bertemu dengan malaikat? Bagi Tania, ia adalah cahaya masa depannya, yaitu Danar namanya. Ia adalah seorang malaikat bagi kehidupan keluarga Tania. Pertemuan yang tidak sengaja antara mereka di suatu malam. Walaupun terpaut 14 tahun, hal ini membuat Tania merasa memiliki sosok kakak. Danar menjanjikan masa depan yang cerah. Selain itu, ia juga membiayai sekolah Tania dan Dede, serta ia memberikan modal untuk berjualan kue bagi ibunya Tania. Danar juga membawa Tania ke salah satu toko buku yang menjadi salah satu favorit toko buku bagi Tania dari kecil hingga dewasa. Tania pun tak menyia-nyiakan yang sudah diberikan kepada dirinya. Ia berhasil menjadi siswi terpintar. Setelah 1 tahun mereka tak lagi tinggal di rumah kardus dan mulai pindah ke salah satu kontrakan. Namun tak berjalan lama, ibunya harus meninggalkan Tania dan Dede selamanya. Hal itu tentunya menjadi salah satu keterpurukan Tania. Danar merangkul Tania pada acara pemakaman ibunya, namun Tania tersadar bahwa hidup harus terus berjalan dan ia berhasil diterima di salah satu SMP di Singapura dan memutuskan melanjutkan sekolah di sana untuk membanggakan ibunya dan malaikatnya. Tania juga berhasil mendapatkan predikat terbaik nomor 2 dan mendapatkan beasiswa di Singapura, dan ia menjadi gadis dewasa dengan cepat. Perlahan ia mengerti perasaan berbunga-bunga saat memikirkan seseorang serta perasaan rindu tersebut. Danar tak hanya malaikat bagi dirinya, Danar memiliki tempat tersendiri di hati Tania. Akan tetapi, takdir sudah ditentukan oleh Tuhan dan kita sebagai manusia hanya bisa menerima layaknya daun yang jatuh tak pernah membenci angin. Selanjutnya, kelebihan novel Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin. Yang pertama, dari buku ini, saya sebagai pembaca menjadi tahu bahwa tidak semua hal yang kita inginkan dapat kita raih, terutama dalam hal cinta. Yang kedua, alur dari cerita buku ini mudah untuk dimengerti. Ketiga, memberikan pesan yang memotivasi kita pembacanya untuk terus belajar, bekerja keras, dan tidak mudah putus asa untuk meraih impian kita, dan akhirnya meraih kesuksesan. Yang keempat, para tokoh dalam buku ini memberikan kita contoh bahwa dalam menjalankan dan menghadapi kehidupan ini, kita harus menjalani dan berusaha sesuai kemampuan kita, dan juga menjalaninya dengan lapang dada dan juga ikhlas. Selanjutnya, kekurangan novel ini. Yang pertama, umur dari tokoh Tania dan Danar yang lumayan terpaut jauh akan membuat segelintir pembaca merasa tidak nyaman karena bila diingat bahwa ini merupakan buku yang bergenre fiksi remaja dan akan dibaca oleh para kalangan remaja, di mana umur Tania dalam cerita berada pada umur yang belum legal, dan ini akan menjadikan buku tersebut tidak cocok untuk semua umur. Yang kedua, terdapat beberapa istilah bahasa yang lumayan sulit dimengerti oleh kita pembacanya. Selanjutnya, unsur intrinsik.
Unsur intrinsik ini terbagi menjadi 7. Yang pertama ada tema, alur, latar, sudut pandang, amanat, gaya bahasa, tokoh, dan penokohan. Yang pertama adalah tema. Tema novel Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin adalah cinta tidak harus memiliki. Yang kedua, alur. Alur yang ada dalam novel Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin yaitu alur campuran atau maju mundur karena dalam novel menceritakan ulang kejadian-kejadian yang sudah terjadi sebelumnya. Selanjutnya adalah latar. Latar tempat. Yang pertama rumah kardus Tania, kedua lingkungan rumah kardus Tania, yang ketiga toko buku favorit Danar, yang keempat rumah sakit, yang kelima kontrakan Danar, yang keenam bandara, yang ketujuh bandara Changi, yang kedelapan NUS, yang kesembilan toko buku terbesar di Singapura. Selanjutnya latar waktu, pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari. Selanjutnya latar suasana, suasana menyenangkan, menyedihkan, mengharukan, dan mengagetkan. Selanjutnya yang keempat, sudut pandang. Sudut pandang dalam novel ini adalah sudut pandang orang pertama pelaku utama. Cerita ini dikisahkan melalui sudut pandang Tania, sang tokoh utama dari novel ini. Tercermin dalam kutipan berikut ini, aku mencintainya, itulah semua perasaanku, yang terdapat pada halaman 154. Kemudian yang kelima, amanat. Amanat yang terkandung dalam novel Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, bahwa apapun kondisi hidup yang kita alami, baik atau buruk, hendaknya kita tetap berpikir positif dan tidak jatuh tenggelam. Tetap bersyukur karena hal yang terjadi adalah yang terbaik untuk kita. Segala masalah yang menimpa kita, hendaknya kita berusaha menemukan setiap hikmah di baliknya. Selain itu, kita hendaknya berpikir secara matang untuk segala langkah besar yang akan kita ambil, karena bagaimanapun juga, keputusan yang kita lakukan akan membawa kita kepada diri kita nantinya. Selanjutnya yang keenam, gaya bahasa. Dalam novel ini terdapat 3 gaya bahasa. Yang pertama simile, yang kedua hiperbola, dan yang ketiga personifikasi. Selanjutnya yang ketujuh, tokoh dan penokohan. Tokoh Tania yaitu gadis yang cerdas, kuat dan penyayang tetapi menyimpan perasaan yang rumit terhadap Danar. Yang kedua, tokoh Danar, pria dewasa yang baik hati dan menjadi sosok penyelamat bagi Tania dan Dede, bijaksana dan penuh perhatian. Tokoh yang ketiga, Dede, adik Tania yang ceria dan penuh semangat meskipun hidup dalam keterbatasan. Tokoh keempat, ibu Tania dan Dede, sosok ibu yang penyayang tetapi lemah dalam menghadapi tantangan hidup. Tokoh yang kelima adalah Ratna, istri Danar yang bijaksana dan penuh pengertian. Selanjutnya unsur ekstrinsik yang terbagi menjadi 3, ada latar belakang pengarang, nilai-nilai, serta sudut pandang pengarang. Unsur ekstrinsik yang pertama adalah latar belakang pengarang. Terelie, nama pena dari Darwis, adalah seorang penulis Indonesia yang sangat populer, terutama di kalangan anak muda. Meskipun karyanya banyak dibaca, Terelie berasal dari latar belakang yang sederhana. Ia lahir di sebuah desa di Sumatera Selatan dan tumbuh besar dalam keluarga petani. Meskipun begitu, sejak kecil, Terelie sudah menunjukkan minat yang besar pada dunia tulis-menulis. Ia sering menulis cerita pendek dan puisi. Uniknya, setelah lulus kuliah, Terelie justru bekerja sebagai seorang akuntan. Namun hasratnya untuk menulis tetap berkobar hingga akhirnya ia memutuskan untuk fokus menjadi penulis. Selanjutnya unsur ekstrinsik yang kedua adalah nilai-nilai. Pada novel ini terdapat nilai budaya, nilai agama, nilai pendidikan, nilai estetika, dan nilai sosial. Selanjutnya unsur ekstrinsik yang terakhir adalah sudut pandang pengarang. Dalam novel Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin karya Terelie, sudut pandang pengarang terfokus pada tema kehidupan dan perjalanan yang penuh dengan pelajaran. Terelie menekankan pentingnya menerima keadaan dan menjalin hubungan dengan orang lain, meskipun dalam situasi yang sulit. Melalui karakter-karakter yang kuat, pengarang menggambarkan bagaimana setiap individu harus menghadapi takdir dan memilih sikap yang positif, meskipun lingkungan sekitarnya tidak mendukung. Pesan moral yang diusung adalah tentang ketabahan, pengorbanan, dan keikhlasan, di mana setiap daun yang jatuh mewakili perjalanan hidup yang harus dilalui dengan penuh rasa syukur.